Satu kesalahan yang saya lakukan waktu saya memulai usaha adalah hal pertama yang saya kerjakan itu melakukan usaha itu. Namun saya tidak mengatur cara berpikir saya. Ya pokoknya mikirnya mau sukses aja gitu. Itu sama seperti handphone, yang penting nyala aja bisa dipakai gitu. Memang setelah dinyalain handphonenya bisa jalan, kita bisa buka sosial media, kita bisa berhubungan dengan teman-teman kita, bikin video, kirim-kirim WhatsApp dan sebagainya. Tapi karena belum disetting, ada banyak sekali gangguan. Entah semua pemberitahuan dari sosial media itu bunyi semuanya, sampai mengganggu satu hari kita. Atau iklan-iklan pop-up bermunculan, atau karena kita belum mengatur bagian terjemahan, setiap kali ngetik tiba-tiba tulisan kita berubah sendiri. Akhirnya apa? Begitu banyak masalah waktu kita menggunakan handphone itu, karena belum kita setting pengaturannya. Nah, pikiran itu juga sama teman-teman. Kita kepengen sukses lewat usaha atau pekerjaan yang sekarang kita jalankan. Nah, setelah itu langkah berikutnya adalah nyeting dulu pikiran kita. Kita yang nentuin pikiran kita ini akan bekerja setiap harinya bagaimana. Apa yang boleh dan nggak boleh dia pikirin. Ciptaan mental itu mendahului ciptaan fisik. Artinya apa yang kita imajinasikan dalam pikiran kita itu mendahului apa yang nanti akan terjadi. Tentu saja apa yang kita pikirkan tapi dengan keyakinan, melibatkan perasaan gitu ya. Bukan cuma sekedar pikiran saja yang cuma lewat. Ada percobaan menarik tentang hal ini. Percobaan dengan jeruk nipis. Nah, saya ajak ya kita demo bareng-bareng. Coba sekarang teman-teman rileks, tutup mata, lalu membayangkan sebuah jeruk nipis. Bayangin sampai benar-benar kamu bisa melihat tekstur dari buah itu. Oke, sudah. Lalu bayangkan kamu mengambil pisau dan membelahnya menjadi dua bagian. Ambil salah satunya, lalu julurkan lidahmu. Nah, tolong diperes. Peres jeruk nipis itu tepat di atasnya, sampai setiap tetesnya menyentuh permukaan lidahmu. Sampai kamu bisa ngebayangin kecutnya setiap tetes itu, sampai meremelek ya. Nah, apa tuh yang kamu rasakan di lidahmu? Bagian pangkal kiri dan kanan lidah yang mengatur sensor untuk rasa masam itu mengeluarkan air liurnya, betul nggak? Kerasa nggak lidahmu mengeluarkan air liurnya? Pertanyaannya, di mana jeruknya? Nggak ada kan? Jeruk itu hanya gambaran mental saja. Tapi kenapa lidahmu sungguh-sungguh secara fisik mengeluarkan air liur yang hanya keluar jika ada rasa masam? Nah, percobaan itu tadi untuk membuktikan bahwa ciptaan mental itu mendahului ciptaan fisik. Sesuatu yang kita bayangkan sungguh-sungguh, bahkan sampai bisa melihat gambarannya dan menghayatinya menggunakan perasaan, akhirnya seperti magnet bisa menarik ciptaan fisik itu muncul. Nah, setiap hari kita harus memulai dan mengakhiri hari itu dengan gambaran yang penuh perasaan tentang apa yang kita inginkan. Apa yang kita inginkan dari pekerjaan atau usaha kita. Buatlah sebuah gambaran dan bahkan tempelkanlah gambar atau foto-foto yang kamu inginkan. Bisa kamu tempelkan di buku atau di album handphonemu. Lihatlah gambar atau foto-foto itu dan munculkanlah perasaan sambil membayangkan kalau itu sudah terjadi. Misalnya hari ini kamu masih tinggal di rumah kontrakan. Kamu jalankan pekerjaanmu atau bisnismu. Salah satunya adalah untuk mewujudkan rumah impianmu. Carilah gambar atau foto rumah yang kamu inginkan. Tempelkan di buku impianmu atau di layar handphonemu setiap saat, terutama bangun tidur, mau tidur, bahkan saat kamu beraktivitas. Lihatlah gambar itu dan munculkan perasaanmu sambil membayangkan itu sudah terjadi. Nah, itu salah satu cara untuk nyeting pikiran kita agar hari itu pikiran kita lebih terkendali. Kalau kita tidak mengatur pikiran kita, maka yang terjadi adalah kita lebih mudah berpikir yang negatif. Kita juga memunculkan ciptaan mental, tapi ciptaan mental yang buruk. Tentu saja itu juga akan menarik ciptaan fisik. Cara nyeting pikiran yang kedua adalah bukan cuma menetapkan apa hasil yang kita inginkan, tapi kita juga menetapkan sikap dan perasaan yang mau kita keluarkan saat berproses hari ini. Banyak orang sudah menentukan hasil yang ingin dicapainya, namun dia lupa untuk membuat keputusan sikap apa yang akan aku berikan hari ini. Aku mau bersikap seperti apa hari ini. Aku mau memiliki perasaan seperti apa hari ini. Sehingga sekalipun dia tahu apa yang menjadi target dia hari ini, namun dia menjadi orang yang reaktif. Artinya sikap dan perasaan dia itu sangat dipengaruhi sama kondisi saat ini. Kalau saat ini kondisinya menyenangkan, dia bisa disiplin, rajin, semangat, dan happy. Tapi jika hari ini dia sedang menghadapi masalah, langsung berubah.
sikapnya jadi buruk, ogah-ogahan, males, cuek, bete. Nah, itu namanya reaktif. Karena dia lupa untuk nyeting sikap sama perasaan yang akan dia berikan hari ini. Dia hanya memikirkan hasilnya. Nah, jadi sekarang kita juga harus ingat untuk ngatur settingan sikap sama perasaan kita hari ini. Contohnya, hari ini aku mau bersikap positif, aku akan disiplin, aku akan bersyukur dengan apapun yang sudah Tuhan beri hari ini. Aku akan menghargai orang lain, baik atau buruknya aku harus dapat pelajaran bermanfaat dari sana. Aku akan bertumbuh hari ini. Aku juga memutuskan untuk bahagia hari ini, apapun yang terjadi. Karena aku mau menyelesaikannya dengan baik. Nah, kira-kira gimana nih teman-teman? Jika setiap hari kita mulai dengan setting pikiran seperti itu, maka pasti hari itu tidak begitu ada banyak tanda petik gangguan dalam hidup kita. Bukan karena nggak ada masalah, bukan karena nggak ada kendala, tapi karena kita sudah menghadapinya dengan settingan sikap dan cara berpikir yang benar. Istilahnya adalah kita itu mau memberi warna apa pada hidup kita hari ini. Seperti waktu kita kecil diminta untuk membuat gambar pemandangan. Kita gambar sawah, gunung, pohon, jalan, apalagi matahari, langit, awan, betul, burung-burung. Setelah itu apa? Kita memberi warna. Menentukan bagaimana cara kita bersikap hari ini sepanjang hari, menentukan lebih dulu kita mau punya sikap apa hari ini, dan kita mau memiliki perasaan seperti apa hari ini. Itu seperti menentukan warna apa kita hari ini. Kita yang menentukan merespon luar itu seperti apa, bukan kondisi dari luar yang menentukan respon kita. Nah, hal terakhir yang kita setting dalam cara berpikir kita adalah be yourself. Jadilah dirimu sendiri. Lihatlah orang lain yang hari ini sudah melangkah di depanmu sebagai inspirasimu bahwa kamu pasti akan tiba di sana juga. Tetapi jangan jadikan itu sebagai pembandingmu hari ini. Jangan memaksa dirimu untuk hari ini sudah harus ada di posisi mereka. Kan mereka sudah memulai lebih dulu. Tidak mungkin kamu hari ini akan ada di tempat yang sama. Namun paling tidak kamu ada di jalan yang sama. Kita akan tiba di tempat yang sama dengan orang yang kita ikuti langkahnya. Jadi fokuslah pada dirimu saja, melangkahlah sesuai rencanamu, berikan waktu, kita masing-masing akan sukses pada waktunya, di saat langkah kita sudah tiba di ujungnya. Jadi nikmati saja, kamu punya perjalananmu sendiri, kamu punya pertumbuhanmu sendiri, dan kamu akan lebih bahagia dengan dirimu. Oke, saya doakan semoga teman-teman semuanya segera tiba di tujuan yang sudah Anda tetapkan.